Halo, Ailen ya? Your destination is on the left. Yes, how do I say your name? Dengar. Linga. Ya. Thank you. Jadi ketika kita jemput penumpang, pas misalnya dekat dengan taksi lokal, transport lokal, ya dihalang-halangi gitu, diintimidasi gitu. Kayak bapak-bapak itu yang berdiri di pinggir jalan menawarkan jasa transport lokal ataupun tur gitu. Every day I want your touch, and every way I can't give it up. Anything just to feel the rush. Halo, jumpa lagi di channel saya. Jadi kali ini saya nyoba vlog lagi keseharian taksi online di Bali, khususnya saya akunnya akun Gokar ya, banyakannya akun Gokar. Ada sih akun InDriver, Maxim juga ada, kemudian yang terbaru AirAsia Ride itu mungkin cuma ada di Bali ya, katanya sih gitu, cuma ada di Bali. Saya juga punya akun AirAsia Ride, cuma sayangnya AirAsia ini jarang ya bunyinya. Kalaupun bunyi dia sistemnya sama kayak InDriver atau Maxim. Jadi siapa yang lebih cepat siapa yang cepat dia yang dapat gitu. Jadi lebih cepat mencet dia dia yang dapat gitu kan. Dan tarifnya dia ya tarifnya bisa dibilang nggak mahal, nggak murah juga, nggak terlalu murah seperti Maxim. Tapi kadang-kadang juga murah banget. Untuk beberapa daerah seperti di bandara itu bisa ngambil, tarifnya juga lumayan mahal. Tapi di beberapa zona seperti di Ubud atau di Canggu, dia sayangnya tarifnya tidak semahal Gojek ataupun Grab ya. Jadi kalau kita berada di daerah pariwisata seperti Ubud atau Canggu atau Seminyak, apalagi kalau jaraknya jauh, itu orang lebih banyak, driver lebih banyak milihnya Gojek atau Gokar ya. Sekarang tanggal 24 Agustus 2023, jam 8.49. Biasa saya agak pagi habis nganter anak itu bersih-bersih mobil dulu, kemudian OTW ya, karena posisi saya ada di Denpasar bagian utara. Jadi kebanyakan sih saya OTW ke Ubud ya, OTW ke Ubud. Kemudian karena satu ongkosannya di sana itu besar, argonya besar. Kemudian saya set searah ke Denpasar gitu. Kalau ada waktu sih sebenarnya main dulu ke Ubud. Cuma jeleknya kalau di Ubud tuh jalanannya macet parah ya. Macet parah, kalau udah terlalu siang tuh macet parah. Jadi kalau di bawah jam 12 tuh masih oke lah kerja. Tapi kalau udah di atas jam 12 tuh mau keluar dari Ubud tuh susahnya minta ampun. Nah, biasanya kan juga dari antara jam 11 sampai jam 12 tuh tamu-tamu turis tuh banyak yang check out ya. Ada yang pindah ke Canggu, ada yang ke airport, ada yang ke Sanur, mau ke nyebrang ke Nusa Penida, ada yang mau ke Kuta, macam-macam lah. Jadi biasanya teman-teman yang main di Ubud itu siang tuh nembak. Kalau memang ada tujuannya mau ke Canggu, kita set tembakan searah itu ke Canggu gitu. Karena saya juga siang harus jemput anak, biasanya antara jam 11 sampai jam 12 saya udah set. Karena perjalanan kurang lebih 1,5 jam ya kalau ke arah Kuta, Seminyak, Canggu gitu, atau Denpasar, Sanur gitu. Nanti kita lihat ya berapa penghasilannya kalau main di Ubud dan seterusnya. By the way, sekarang jam 8.51. Saya mau reset trip dulu ya. Ya, ini tripnya saya reset dulu. Oke, kalau Honda Brio ini gampang ya, sekali pencet udah 0 km, average-nya juga 0, bensinnya juga cukup lah ya. Ya, saya akan on nanti 2 kali ya. Jadi sekarang jam 9, anggap jam 9 kita OTW dari Denpasar Utara ke Ubud, ke daerah Ubud, sampai sekitar jam 1 karena harus ya kewajiban jemput anak.
Habis itu saya istirahat, kemudian sore saya udah janji appointment ya sama tamu, tulang tamu bule. Kemarin ketemu di Canggu ya, dapat offline-an juga ke bandara. Kemudian dia WA lagi tadi malam minta jemput untuk ke Ubud, balik lagi ke Ubud berarti nanti sore. Jadi nanti sore sekitar jam 4 udah janjian untuk ke Ubud lagi. Habis itu mungkin saya akan online di daerah Ubud kalau nggak macet, atau set searah ke Canggu atau Kute atau Denpasar sekitarnya. Ya, sekarang kita di daerah Lotunduh ya, kita nyalain aja Gojeknya. Oke, tadi saya nggak nyalain di Denpasar karena takut. Emang tujuannya kan ke Ubud ya, judulnya kan ke Ubud. Judulnya ke Ubud. Nah ini suasana di Ubud ya, ini masih daerah Lotunduh, jadi selatan Ubud ini, daerah selatan Ubud. Pintu masuk Ubud dari selatan ya, antara Lotunduh dengan Pengosean namanya. Oke, lanjut lagi. Lupa matiin gokar hemat. Nah, dapat dong gokar hemat. Mobilnya ini gambarnya mobil pickup ini, bukan mobil beneran ini. Tuh. Nggak ada kapnya ini. Ya, bercanda ya. Ambil nggak ya? Ini bingung nih. Nanti takutnya nih tujuannya ke selatan terlalu jauh lagi sama Ubud. Ambil aja ya. Penglaris, ambil aja penglaris, nanti matiin dah fitur gokar hematnya. Waduh, gini dah Ubud. Belum jam 10 nih posisi. Baru jam 9.22 udah macet nih. Macetnya luar biasa ini. In paradise, I kinda like it. In paradise, when can I see your face? Feel the same way, why don't you say my name? Yeah. In paradise, I kinda like it. Kayaknya sih ini You have arrived. Hotel Bali Spirit. Lobbynya di mana nih? Oh itu. Morning. Halo, ya morning. Hey, come. Don't come. Funny thing. Sit back. Oh, small car. Bit more Bali. Okay. Small roads, heavy traffic. Okay. Yeah. Ada? Ada? No. Okay. Rij met euch. Hop, rij met euch. Ik ben even. Rij met euch. Nee, das kann ich neben mich, bitte. Neben mich. Ja. Ich hab gesagt, ja. Oh. Alles gut, Niklas. Eine Kamera. So. Okay. Oh, met action camera. Ya. To Bali Reptile Park ya. Ja. Zeg maar. Head north. Then Ja, zeg maar goed. turn left. Ich hab gesagt, wie viel dafür habe ich deine Kette hier nicht gegeben. Turn left. Aber so schwitzt es noch mehr. Zeg maar goed. Ja, ich hatte und Sonne machen schwitzen. You're back online. Dafür hast You're on the du aber fastest die route ganze Zeit despite some weg. traffic. You should Musst du reach your nicht, destination by Leute, musst 9:56 du a.m. wieder nur kurz. Leute, musst du nicht mehr laufen. Und heute musst du gar nicht mehr laufen. Das du die ganze. Very smart choice. Aber, Mavi, ich hab schon Yeah, the destination is avoiding the traffic. In paradise, I kinda like it. In paradise, when can I see your face? Feel the same way, why don't you say my name? Thank you. Ya, jadi udah nganter ke Bali Bird Park ya. Bali Reptile Park.
ongkosan 60.500 tapi dibayarnya 70, jadi dapat tip 9.500, lumayan. Ini pencet istirahat dulu supaya matiin fitur Gokar hematnya. Ya, sekarang kita matiin fitur Gokar hematnya. Iya, Gokar Sen juga matiin. Oke. Lanjut on lagi. Poinnya cuma 75 ya. Gimana Gojek nih? Udah untung orang mau ngambil Gokar hemat tapi poinnya cuma 75. Ya, sekarang rencananya karena udah jam 10 ya, hampir jam 10. Ini kita terdampar di selatan ini. Tadi kita kan dari selatan ke utara ke Ubud. Sekarang di selatan ini dekat Sukawati ya. Ubudnya jauh nih di sini. Sini Ubud nih. Nah, ini Ubud. Kita mau ke sini lagi, balik lagi ke sini. Intinya nanti kalau di jalan dapat orderan ke Ubud, diambil. Kalau orderannya menjauhi, kita lepas aja. Oke coy, dapat ke, tapi ini malah menjauhi Ubud ya. Agak malas. Ya ini kan antar anak sekolah ini ke daerah Sukawati ya. Karena tidak sesuai planning kita lewati aja ya. Macetnya Ubud ya sesuai prediksi. Mau gimana ya, namanya juga Ubud, destinasi wisata yang dari dulu hits dan sekarang lebih populer lagi selain Canggu. Baru dapat orderan satu nih. Tadi skip orderan yang ke sekolah itu karena arahnya menjauh ya. Karena tujuan utamanya ke Ubud ini kan cari argo yang kakap atau argo paus atau argo hiu, terserah lah. Pokoknya cari ongkosan besar. Jadi rela macet-macetan menuju sentral Ubud. Ya sekarang jam 10.40, kita posisi udah di tengah-tengah Ubud ya. Tepatnya di Monkey Forest, di jalan Monkey Forest. Jadi kita berada di tengah-tengah Ubud. Lumayan tadi ya, menembus kemacetan sekitar 20 menit. Tapi mudah-mudahan nanti dapat ongkosan yang lumayan ya. Karena sekarang udah mendekati jam 11, biasanya banyak tamu check out yang biasanya pindah ke destinasi wisata yang lain ya, seperti Sanur, Kute, Canggu. Karena saya mau jemput anak jam 1, saya mau setting ke Denpasarnya Sanur aja. Biasanya sih jatuh-jatuhnya ke Denpasar, Renon dan sekitarnya. Ya ke sini aja ya, ke Andas ini yang ada di Sanur. Set tujuan searah. Oke. Udah set ke arah Sanur. Jadi kenapa mungkin di Bali ini agak unik ya permainan untuk driver online, Gokar atau Grab. Karena tarifnya itu benar-benar dibedakan berdasarkan zona gitu. Kayak di Ubud ini, zona yang di tengah Ubud itu tarifnya gede banget, bisa 6.500 atau 8.000 per kilo. Bahkan kalau lagi high season itu bisa 10.000 per kilonya. Jadi, tapi kalau di pinggir Ubud, pinggir dikit aja tadi yang di selatannya kemacetan itu tarifnya murah banget, bisa 4.000 sampai 5.000 dia. Ya bukan murah sih, normal gitu. Tarif normal seperti tarif Denpasar atau tarif-tarif yang bukan zona wisata gitu ya. Jadi banyak driver nggak menghindari tarif-tarif yang biasa gitu. Jadi di tengah Ubud ini banyak yang ngetem gitu. Tapi permasalahannya sekarang di Ubud itu parkirnya susah. Satu karena jalan-jalannya kecil, kemudian sekarang udah banyak larangan parkir ya. Kayak di Jalan Monkey Forest ini sebenarnya udah nggak boleh parkir, cuman mungkin karena pagi ya. Kalau misalnya parkir di sini nekat,
Kalau nggak diderek ya dikemposin gitu, bannya dikemposin. Jadi saya nggak bisa lama-lama di sini. Nanti kita cari tempat sembunyi, tapi masih di Sentral Ubud supaya bisa parkir. Mudah-mudahan dapat ya, dapat penumpang. Udah jauh-jauh ke sini. Biasanya sih dapat ya, terutama kalau di atas jam 11 tuh biasanya dapat penumpang arah balik ke Denpasar atau Kute dan seterusnya. Ini kayak bapak-bapak itu yang berdiri di pinggir jalan menawarkan jasa transport lokal ataupun tur gitu ke tempat-tempat tujuan wisata. Ini dulunya pasar Ubud ya, sekarang udah modern dan bagus sekarang bangunannya. Lagi istirahat di minimarket, dapatnya yang di luar zona ya. Nih. Kalau Ubud gini dah, posisi sekarang kan di Kokomart. Nah, kalau bunyinya di sini jauh di Lot Tunduh kan, nggak masuk zona dia, karena zonanya Ubud cuma sekitar sini dia. Sekitar sini ya. Begitu di sini udah di luar zona ya, tarifnya dia normal 100.000 aja. Kalau di dalam zona ya minimal 150, 200 tuh bersihnya. Skip aja. Ya akhirnya dapet ya. Nih kan, tarifnya sangat berbeda ya. Tarifnya berbeda sekitar, tadi kan 100.000. Ini 168 bersihnya ya. Berbeda 60% ya antaranya. Intinya kalau di dalam zona itu sangat menguntungkan bagi driver ya yang sudah susah payah. Kemacetan di Ubud ini kan parah, jadi dihargainya lebih tinggi itu sangat wajar ya. Apalagi resikonya berhadapan dengan transport lokal. Nah, resikonya nanti diintimidasi, ditolak gitu kan, tidak boleh ngangkut. Nah, itu kan ada harga yang harus dibayar lah. Ini di depan belok kiri Jalan Bisma. Nah, ini lagi ada pembangunan ya. Jalan Bisma ini meskipun jalannya kecil, tapi banyak sekali villa ya. Villa, hotel gitu. Jalannya sekecil ini tapi mobil Hiace masuk, Innova, Fortuner masuk. Tuh lihat, jalannya sekecil gitu. Halo. Island ya. Your destination is on the left. Yes, how do I say your name? Linga. Linga. Yeah. Thank you. Yeah. Okay. It will fit. Yeah. Another one. Yeah. Another one. I can put this in the back seat. Go back. I'll put it in the back seat with me. It's fine. I have Okay. water. Yeah. Okay. How are you, sir? We are good. How are you? I'm good, thank you. Wonderful. Where are you from? United States? USA, Yes. America. Yes. So it's going to Sanur, yeah? Yes, please. Are you from Bali? Yeah, I'm from Bali, but I live in Denpasar. Oh, okay. How long did you stay here? 1 week. 1 week, wow. Is it nice experience? Turn left. Experience. We took a couple trips into the countryside to the rice fields, the botanical gardens. Okay. Something.
Not very, very nice. I like it out in the countryside. Many people. Oh yeah. In the At town. Central Ubud is too many people. Denpasar, too busy. Denpasar, yeah, of course. Seminyak we've been too busy. Canggu is the worst. What is? Canggu. Oh, Canggu. yes. Yeah, No, we didn't go there even. Yes, no. Too many. busy, crowded. In 600 meters, I like it more quiet. Ubud is very crowded. A lot of So Canggu is more. Oh yeah, Yeah, it's crowded. Lot of that, like younger people. right. It's a party place. Right? Iya, pasti. Udah nganter tamunya ya. Lupa nggak ke record tadi. Nyampe ke hotelnya, hotel tamu kami. Langsung aja. Tadi nggak lewat tol ya. Si bintang 5. Oke. Ya. Pendapatan sekarang 211 ya, lumayan lah untuk setengah hari kan. Sesuai target ya, kita dapat set arah tujuan balik ke Denpasar tapi dengan zona yang bagus. Sekarang udah di Sanur ya. Tadi lumayan ya, 23 kilo dari Ubud dapat dari Sentral Ubud ya. Bagusnya kalau dari Sentral Ubud itu tarifnya gede banget, dari 23 kilo 168.000 GoPay. Jadi sekitar ya 7.000 sampai 8.000 per kilo. Kan lumayan banget tuh. Daripada 4.000 sampai 5.000. Tapi ya emang gitu ya, harus set arah tujuan sehingga jadi prioritas untuk dapat orderan. Nah, daripada kita yang tadi yang sebelumnya kan kita udah di tengah-tengah Ubud nih. Tapi dapat orderannya penumpangnya di pinggir Ubud. Nah, kita untuk menembus kemacetan tuh nanti satu pas kalau sampai di sana di cancel kan, nggak kitanya yang rugi. Terus penumpang juga nunggu lama kan di pinggir Ubud. Kita kan sudah di tengah, untuk menembus kemacetan itu kan nunggu lama. Jadi kita mending skip yang begituan tuh. Yang kedua, ongkosannya murah. Tadi itu sama-sama ke Sanur aja cuma 100.000. Yang ini 168.000 kan, lumayan tuh perbedaannya. Ini suasana di Sanur, Jalan Danau Tamblingan. Ini ya suasananya. Banyak restoran, hotel di kiri dan kanan jalan. Nggak enaknya di sini itu tarifnya itu tarif Denpasar gitu, 5.000 lah per kilo persisnya. Terus tripnya juga pendek-pendek di sini, 1 kilo, 2 kilo dari sini ke hotel, dari restoran ke hotel, dari pantai ke villa gitu aja. Saya pernah dulu di Sanur ini awal-awal kerja itu 2022 ya, awal-awal kerja Gokar nih, dapat ada kali 20 trip dari siang sampai malam tuh di sini, terus di kawasan Sanur aja, terus 12.000, 18.000 gitu. Ya memang banyak juga yang berpendapat di sini ada tipnya ya. Tipnya kan di sini kebanyakan bule-bule tua ya, bule pensiunan. Jadi tipnya gede gitu kan. Tapi kan itu nggak bisa jadi acuan ya, nggak bisa jadi tolak ukur. Yang pasti itu tarifnya. Ya ini udah jam 12:30 ya, mending melipir ke arah Denpasar sambil jemput anak. Dari sini sekitar 8 kilo ya, jemput anak. Oke, lanjut lagi mungkin nanti. Halo, ketemu lagi ya. Sekarang jam 2:42 siang menjelang sore. Jadi udah jemput anak terus nganter pulang. in 200 meters, Sekarang lanjut lagi ya. Lanjut lagi, ini jemput tamu offline-an ya. Jadi berapa? Singkat cerita, dia bule itu minta antar lagi ke Ubud. Jemputnya dari Canggu ya.
dari Canggu. Cuman dari kemarin tuh jamnya berubah-berubah dia. Aku saranin pagi-pagi aja sekalian, kan enak, nggak ada macet. Dianya enak, nggak kena macet. Saya juga enak, nggak kebentur jemput anak sekolah. Tiba-tiba berubah. Dia bilang 4.30. Terus apalah ribet lah pokoknya, dia balikin motor apa kayaknya nyawa motor dia. Terus berubah lagi 3.30 kan, 3.30 terus minta berubah lagi 2.30. Jam 2.30 aku biasanya tadi baru ngabarin jam setengah 2, minta jam 2.3 jam 2 kurang, minta jam 2.30 kan mana bisa, kan masih di Denpasar. Saya bilang jam 3 lah, jadi ini sekarang jam 3 kurang 15 menit. OTW ke Canggu. Ini kawasan Canggu. Tamunya nginepnya di selatan. Dekatnya restoran Penile itu. Jadi estimasinya jam 3 lewat 7 menit. Tadi udah WA lagi kan. Mudah-mudahan mau nunggu ya, karena lumayan nih harganya kakak, harga offline nggak pakai potongan. How are you? Good, and you? I'm good, yeah. In paradise, I kinda like it. In paradise, where can I see your face? Selesai nganter offlinean ke Ubud, udah nembak juga ke arah Kuta ini. Dealnya 300 tapi dikasihnya 350 ya, lumayan. Sekarang tinggal tunggu nih. Saya udah setting ke arah Kuta ya, karena saya jam 6 kebetulan ada acara, jadi mau pulang cepet gitu. Sekarang jam setengah 5. Kalau misalnya langsung dapat sih enak. Nggak perlu ngosong, ini ngosong. Sekarang kita hidupin yang lain lah. Semuanya kita hidupin. Air Asia hidupin. Siapa tahu ada ya. Maxim hidupin. Lama nih. Terus InDriver hidupin. Ya. Sambil kita melipir-melipir nih di sekitar Ubud, mudah-mudahan dapat ya zona Ubud. Ya, adanya malah yang pendek-pendek nih 14.000. Ya, udah jam 4:53, hampir jam 5 ini. Nggak ada juga set order seorang. Emang susah ya kalau sore itu rezeki-rezekian. Coba tadi siang gitu. Kalau siang itu kan lebih banyak tamu check out ya. Sebelum jam 12 atau maksimal jam setengah 1 lah. Kalau sore gini agak susah. Ini udah saya rubah set searahnya ke arah Denpasar nih. Ke arah Denpasar biar nggak bunyi makin jauh, nanti bunyinya ke Kuta makin jauh saya pulangnya. Nih Ubud nih, jam segini masih aja macet nih.
Sekarang posisi saya udah di Denpasar ya. Ini nggak ada balikan ya. Nggak ada, tadi udah ngeset searah tapi nggak ada balik. Nggak dapat penumpang balik maksudnya. Ribet ngomongnya. Kita udah hampir sampai di tujuan ya, sekitar 1 kilo lagi. Ya sambil rekap ya, karena saya ada acara jam 6, sekarang udah jam 6:02. Kita rekap pendapatannya ya. Oke, tadi berapa? Gojeknya 211, 600 ditambah tadi dikasihnya 350 ya, nggak jadi 300, dia ngasih tip, nggak tahu dah. Mungkin kasihan bagaimana. 350.000. Totalnya 561.600. Lumayan lah untuk trip. Ya, anggap setengah hari ya, sambil jemput anak, sambil nganter anak. Terus pengeluarannya, ada tip tadi ya. Tip penumpang yang dari Jerman tadi sekeluarga 9.500. Ya. Pengeluarannya tadi beli jajan 10.000. Enggak di videoin. 10.000. Terus kita hitung bensinnya ini 152.300. Jadi tripnya 152,3 km, anggap 153 ya, karena hampir ini. Terus average-nya 13,8. 3 bagi 13,8. Hasilnya 11 liter. 11 liter kali 10.000 pertalite 110.869. Pendapatannya tadi berapa? Setelah kurang 561 100. Ya. Ini bersihnya 450.230. Anggap 450.000 ya. Ya sangat lumayan ya, terbantu juga dengan offline-an tadi ya, terbantu banget. Mudah-mudahan nanti dia kalau dari Ubud tadi katanya mau kemana tuh? Mau lanjut ke Uluwatu atau kemana tuh? Bisa menghubungi lagi. Bisa jadi langganan lah selama dia di Bali. Mudah-mudahan puas dengan pelayanan kita. Di Bali itu enaknya gitu ya. Kalau lagi ada tamu yang naik aplikasi lewat online, kita tawarin aja. Harganya ya tawar-menawar lah. Kebetulan dia mau harga bagus, ya udah. Yang penting bahasa Inggris sedikit-sedikit bisa. Diajak ngobrol oke. Tak mengecewakan ya. Ya saya udah sampai nih di tujuan. Mudah-mudahan videonya bermanfaat bagi teman-teman juga. Sampai jumpa lagi. Every day I want your touch, and every way I can't give it up.